Satu di antaranya di Indonesia. Inilah 5 operasi CIA paling fenomenal sepanjang sejarah. Hey, halo sobat, kita bertemu kembali 10 fakta populer. Dari sekian banyak kabar yang tersiar terkait negara adidaya Amerika Serikat, Badan Intelijen Pusat Amerika Serikat atau yang kita kenal dengan CIA kerap kali dikabarkan terlibat dengan kasus tertentu. Tidak sampai di situ saja, bahkan mereka sering dianggap bertanggung jawab terhadap peristiwa-peristiwa besar yang terjadi di seluruh penjuru dunia, termasuk di Indonesia. Benarkah itu? Berikut ini kami telah merangkum 5 operasi CIA paling fenomenal dan salah satunya terjadi di negeri kita Indonesia versi 10 fakta populer. Sebelum kita lanjut, tentunya jangan lupa untuk subscribe channel ini ya, agar selalu bisa berkembang dan menyajikan informasi menarik dan dapat memperluas wawasan kamu. Dan juga jangan lupa klik tombol lonceng notifikasi agar kamu selalu mendapat informasi tentang video terbaru dari kami. Operasi Mockingbird. Operasi ini merupakan salah satu strategi politik rahasia yang dilaksanakan oleh CIA demi mempengaruhi pihak media, terutama media mainstream. Kegiatan ini dimulai pada tahun 50-an oleh 2 anggota CIA, yaitu Kurt Meyer Jr. dan Allen W. Dulles. Lalu dipimpin oleh Frank Wisner setelah Dulles diangkat menjadi kepala CIA. Operasi ini mengikut sertakan sejumlah jurnalis Amerika dalam sebuah jaringan raksasa dalam rangka membantu menyampaikan aneka pandangan dan kepentingan CIA. Kegiatan ini juga didanai oleh sejumlah kalangan mahasiswa, organisasi kebudayaan, dan sejumlah perusahaan media massa. Operasi ini memiliki maksud untuk mempengaruhi media asing serta sebagai kampanye politik, selain kegiatan-kegiatan unit lain di CIA. Dengan memperhatikan kegiatan serta mobilitas CIA di luar negeri, majalah Ramparts di tahun 1966 kemudian menerbitkan artikel yang mengungkapkan Himpunan Mahasiswa Nasional Amerika Serikat mendapat suntikan dana dari CIA. Kongres Amerika Serikat menyelidiki tuduhan tersebut lalu menerbitkan sebuah laporan pada tahun 1967. Dengan demikian, kemudian segalanya terbukti dan diketahui oleh masyarakat luas. Pada tahun 1970, operasi Mockingbird yang telah tersingkap dikabarkan kemudian dihentikan. Namun secara spesifik tidak diketahui dengan jelas informasi apa saja yang telah dikendalikan pemerintah Amerika Serikat dan CIA-nya melalui operasi ini. Dan tidak ada yang mengetahui dengan pasti apakah operasi ini sudah benar-benar dihentikan. Operasi Phoenix. Operasi Phoenix adalah sebuah program pimpinan pihak CIA bekerja sama dengan pasukan khusus Amerika Serikat, Australia, dan pasukan komando Vietnam selama berlangsungnya Perang Vietnam. Tujuannya sangat sederhana, yaitu melakukan pembunuhan. Dan meski ini merupakan unit militer, target mereka bukanlah militer, melainkan sipil. Selama kurun waktu 1965 hingga 1972, Operasi Phoenix terlibat dalam berbagai tindak penculikan, penyiksaan, juga pembunuhan ribuan warga. Warga yang dianggap terkait dengan Viet Cong atau dianggap mengetahui kegiatan Viet Cong akan ditangkap dan ditempatkan ke pusat-pusat interogasi regional, kemudian disiksa atau diperkosa dengan cara yang brutal, menyeramkan, dan tidak mengenal peri kemanusiaan.
Hinek memberi istilah dinetralkan atas kegiatan tersebut, yaitu berarti dipenjara, dibuat cacat, atau dibunuh. Hingga tahun 1972, Hinek telah menetralisir 81.740 orang yang diduga sebagai agen, informan, dan pendukung Vietcong, di mana diantaranya terdapat 26.000 hingga 41.000 jiwa terbunuh. CIA dan Mujahidin Afghanistan. Pada tahun 1978, negara Afghanistan terjebak dalam perang saudara ketika dua partai komunis memegang kendali negara tersebut. Pada saat pihak pemberontak anti-komunis Mujahidin Afghanistan mulai bereaksi, Uni Soviet menyerbu negara tersebut untuk memberikan dukungan terhadap Partai Demokrasi Rakyat Afghanistan demi mempertahankan pemerintahan Marxis Lenin di sana. Pada saat itulah Amerika Serikat yang saat itu terlibat perang dingin dengan Uni Soviet memutuskan untuk ikut terlibat di dalamnya. Operasi besar pertama CIA terhadap Afghanistan diberi nama Operasi Cyclone atau Operation Cyclone. CIA kemudian mendirikan kamp pelatihan bagi kaum pemberontak Mujahidin sebagai taktik untuk memukul mundur pasukan Soviet. Amerika juga menyokong pengadaan persenjataan canggih, termasuk rudal anti pesawat Stinger. Serangan udara Soviet mendorong ratusan gerilyawan keluar dari persembunyian, sehingga efektivitas serangan menjadi berkurang dan mampu memperpanjang konflik demi memberikan tekanan berat bagi pihak Soviet. Soviet menduduki Afghanistan sampai keruntuhannya pada 1989 saat Soviet menarik pasukannya dari negara itu. Meski demikian, Mujahidin masih tetap bertahan hidup. CIA justru menemui kenyataan bahwa Mujahidin berbalik melawan mereka dengan taktik dan pelatihan yang pernah diajarkan. Setelah Mujahidin memiliki program pelatihan mereka sendiri. Hasil dari program militer ini kemudian menjadi cikal bakal kelahiran kelompok-kelompok radikal seperti misalnya Al-Qaeda. Operasi Ajax. Pemerintah Iran yang telah terpilih secara demokratis dipimpin Perdana Menteri Mohammad Mossadegh digulingkan pada 19 Agustus 1953 melalui kudeta yang direncanakan oleh Amerika Serikat dan Britania Raya. Pada saat kudeta yang dikenal dengan sebutan Operasi Ajax ini dilaksanakan, CIA dan M16 kemudian mengangkat Mohammad Reza Pahlavi sebagai pemimpin Iran. Keberhasilan operasi ini membuka jalan bagi semua operasi serupa oleh CIA kelak di masa depan. Mossadegh dipandang dianggap berpotensi menasionalisasi industri minyak Iran. Merasa khawatir kalah bersaing dengan Uni Soviet atas minyak Iran, keputusan kemudian dibuat pihak Amerika Serikat dengan cara menempatkan pemimpin Iran baru yang mendukung kepentingan Amerika Serikat. Agen CIA Donald Wilber dan Kenneth Roosevelt Jr., cucu Theodore Roosevelt, melakukan kampanye dengan cara menyuap pejabat pemerintah, pebisnis, bahkan bandit jalanan, atau siapa saja yang dapat disuap. Mereka diminta mendukung sah Iran dengan berbagai cara, serta menentang Mossadegh, dan cara yang ditempuh CIA ini ternyata berhasil. Campur tangan CIA dalam kejatuhan Presiden Soekarno. Di antara bertebarannya teori konspirasi terkait keterlibatan CIA di Indonesia, yang paling santer terdengar adalah teori keterlibatan mereka dalam peristiwa 30 September 1965 yang kabarnya melibatkan Partai Komunis Indonesia atau PKI. Pada saat itu masih terjadi perang dingin dan perebutan pengaruh antara Amerika Serikat dengan Uni Soviet yang mendukung keberadaan pengaruh komunis. Namun pihak Indonesia menolak bantuan Amerika. Dilansir dari laman kompas.com, Tim Weiner dalam bukunya Legacy of ISIS, The History of CIA, menyatakan bahwa saat itu Amerika Serikat mengkhawatirkan sikap Presiden Soekarno yang cenderung memihak komunisme.
Terkait dengan hal itu, maka kabarnya CIA diberi tugas untuk menyingkirkan Presiden Soekarno. Dimulai sejak tahun 50-an, pihak CIA menjalankan berbagai operasi. Misalnya mulai dari pembuatan film porno dengan pemeran yang mirip dengan Soekarno, hingga memberi bantuan persenjataan pada pihak pemberontak. Horst Henry Gerken dalam bukunya A Magic Gecko, peran CIA di balik jatuhnya Soekarno, menuliskan bahwa keresahan politik terjadi saat itu, di mana PKI tumbuh besar dan terafiliasi dengan sejumlah politisi, tokoh militer, dan pengusaha. Kebijakan Soekarno yang anti-barat dan berorientasi ke Tiongkok menjadi momok bagi pihak Inggris dan Amerika Serikat, kelompok Muslim garis keras, dan para jenderal. Amerika Serikat kemudian bersekutu dengan mereka. Duta Besar Amerika Serikat Marshall Green dikabarkan sempat mengadakan pertemuan rahasia dengan Adam Malik. Agen CIA Mike Avoy dan Soeharto membicarakan pembebasan Indonesia dari pengaruh komunis. Karena Soekarno dianggap lemah dalam menangani PKI. Kedekatan Amerika Serikat dengan beberapa jenderal ini diyakini pelaku G30S sebagai upaya kudeta terhadap Soekarno. Isu Dewan Jenderal yang kemudian merebak ditanggapi dingin oleh Soeharto. Bahkan setelah peristiwa G30S meletus, PKI dan ribuan rakyat tak bersalah menjadi korban. Kedubes Amerika Serikat dan CIA kabarnya memberi informasi kepada pemerintah Indonesia terkait daftar nama-nama ribuan tentara yang terafiliasi dengan PKI. Nama-nama itu kemudian disingkirkan tanpa tuduhan apalagi proses pengadilan. Itulah tadi 5 operasi CIA paling fenomenal sepanjang sejarah versi 10 fakta populer. Bagaimana pendapat kamu sobat? Ditunggu tanggapan kamu di kolom komentar ya. Jika menurut kamu materi ini menarik, silakan di-share dan jangan lupa untuk tetap nantikan materi menarik kita selanjutnya ya. Terima kasih. Wow.